Pagi hari ini saya dengan Gloria akan tetap membawa Anda ke suasana kunjungan Raja Salman dari berbagai sisi yang ya ada sisi politiknya dan juga ada sisi gestur-gestur yang kayaknya kok ya Raja Akrab betul sama ya? Pak Presiden Jokowi ini kayak teman akrab betul. Kayak saya sama Timothy gitu ya. Dan Saya sama Timothy nggak pernah gandengan loh. Ditambah lagi kita bisa menyaksikannya lewat media sosial, salah satunya Benar. dari video blog Presiden begitu kan. Nah tapi saudara di hari kunjungan yang kedua ini kemarin juga cukup menarik Bay, karena ada juga pidato yang kemudian kita dengar di gedung DPR MPR, dan mulai dari pidato tersebut sampai juga pertemuan dengan sejumlah tokoh Islam setelah itu kan, Ya. kita juga pilah satu persatu, kita akan lihat peristiwa-peristiwa yang menjadi perhatian dari publik di sepanjang kunjungannya pada hari kedua kemarin itu saja. Dan kita juga ada kehadiran tamu di Sapa Indonesia Pagi. Betul. Ini adalah yang akan membahas bersama kita tentang ekspresi dan juga mimik dari tidak hanya Raja Salman, tapi kemudian juga Presiden Jokowi dan sejumlah tokoh lagi. Ada Monica Kumalasari. Kenegaraannya Sapa Indonesia biasa nih, Mas Gun Gun Haryanto, analis politik dari UIN Jakarta. Makasih Mas Gun. Ya, dan Nanti Bang dari sisi Monica, ya. bagaimana Anda melihat poin-poin yang penting dari kunjungan Raja Salman. Mbak Monica juga seperti biasa. Ya, Gestur-gesturnya ini yang saya bilang nih gitu ya, kok seperti teman baik betul dan membuat kita merasa ini betul-betul sebuah kunjungan yang tidak hanya bersejarah tapi begitu bersahabat untuk Arab Saudi dengan Indonesia di tengah sebetulnya ada banyak masalah ya Mas Gun ya. Betul. Ada banyak masalah yang krusial sekali bagi Indonesia untuk bisa disampaikan ke Arab Saudi dan mendapatkan perbaikan. Selain mereka juga butuh mungkin investasi dan lain-lain. Mas Gun ada amatan mengenai ini? Ya, saya pikir begini Mas Bayu, memang kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi itu sangat strategis karena kalau kita runut ya baik dari historis maupun beragam aspek yang kemudian saat ini berkembang, itu memang sangat prospektif. Kerjasama politik, kerjasama ekonomi, kerjasama budaya, pendidikan, dan tentu yang paling penting juga kerjasama pemahaman keagamaan. Nah, 5 poin ini menurut saya menjadi sangat sama-sama pentingnya, tidak lebih dari yang lain ya. Contoh misalnya soal keagamaan, itu kan kita jamaah terbesar untuk haji setiap tahunnya ke Arab Saudi. Dan kemarin sempat ada pemotongan kuota, sekarang kan sudah dibalikin kuotanya ke 221.000 dan ada penambahan 10.000 jamaah haji yang bisa datang ke Arab Saudi setiap tahunnya. Itu perlu disyukuri karena pertemuan ini kan. Kemudian misalnya di bidang pendidikan akan ada yang tanda MOU ya antara Indonesia itu dengan Arab Saudi terkait dengan beberapa rencana membangun universitas dan juga sentra-sentra pendidikan yang itu menurut saya penting untuk proses bukan hanya akulturasi sebenarnya tapi pemahaman yang jauh lebih institusional yaitu berbentuk pendidikan. Kemudian politik. Kita penting memahami ini sebagai hal yang menurut saya sangat prospektif Mbak Monica. Kenapa? Karena transnational terrorism misalnya sekarang itu kan juga salah satunya jangkarnya juga di Timur Tengah. Dan lalu lintasnya bukan hanya di sekitaran Timur Tengah tapi juga penetrasi ke juga Indonesia. Oleh karena itu kerjasama untuk deradikalisasi itu tidak cukup Mas Bayu, itu dalam teritori Indonesia saja. Tetapi harus membuka akses, partnership dengan otoritas di Timur Tengah, antara lain yang besar adalah Arab Saudi. Ya itu hasil-hasil yang bisa didapatkan dari komunikasi politik itu kan? Dan itu masuk di 11 MOU yang ditandatangani. Dan saya rasa ini juga makin ditekankan dengan pidato Raja Salman kemarin di DPR yang berkata mari perangi terorisme bersama lah kira-kira. Dan Indonesia Mas Bayu adalah prototipe Islam yang toleran, yang moderat, tidak membangun semacam populisme kanan. Meskipun ruang populisme kanan sekarang sudah mulai muncuat ya, terutama di fase akhir 2016, beragam ekspresi itu kemudian mengemuka dan sebenarnya itu kedatangan Raja Salman di Indonesia hari ini bagus untuk menjadi semacam perekat ulang bahwa Muslim di Indonesia, Timur Tengah termasuk juga di Arab Saudi itu harus membangun semacam transformasi pemahaman keagamaan yang jauh lebih moderat yang kemudian bisa meredam semacam semangat terorisme, semangat yang kemudian radikal, proteksionis
Dan itu juga menurut saya penting untuk menyamakan visi, terutama dalam konteks memerangi kelompok intoleran yang kemudian bigot yang menerima bahwa pikirannya yang benar, yang dipercayai, dan pikiran orang yang berbeda itu salah. Itu yang kemudian menurut saya harus dikembangkan. Betul, tidak hanya dari pidato Raja Salman yang menjadi sorotan masyarakat, tapi juga pidato yang kemudian dihadirkan oleh Ketua DPR Setia Novanto yang sempat salah ucap beberapa hal. Saudara, kami hadirkan kembali cuplikannya untuk Anda. 40 tahun 47 tahun yang lalu, di gedung ini DPR gotong royong menerima kunjungan kehormatan yang mulia Sri Baginda Raja Faisal bin Abdul Aziz Al Saud. Yang saya hormati, di sini hadir Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Dan tak lupa di sini juga hadir Bapak Tri Sustrisno, Wakil DPR Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini memang kalau sebelah raja grogi-grogi dikit. Ya horbikun alayahuma yas'adu bikudumikum wibaladikum asani Indonesia. Asani Indonesia. Asani Indonesia. Ya, itu tadi ya, bagaimana kemudian suasana ini begitu sedikit menambah gambaran kepada kita semua. Video dokumentasi ketika Raja pada waktu 47 tahun lalu Raja Arab Saudi itu sempat diputar sebelum kemudian acara secara resmi kemarin dimulai di DPR. Jadi betul-betul nuansanya dibawa betul 47 tahun ini adalah kunjungan yang bersejarah. Tapi ada beberapa yang mungkin Mbak Monica ingin sampaikan dari Pak Setia Novanto. Selain bahwa berbagai upaya untuk mendekatkan hubungan ini termasuk berbahasa Arab, ya kan? Nah, jadi gini, kita harus kasih aplaus dulu untuk skrip dari pidatonya karena perfecto ya. Kalau kita lihat dari penggunaan bahasa Arab ya. Terus juga di akhir tuh ada yang sedikit puitis matahari ya. Itu sangat baik sekali gitu ya. Jadi kita kasih bagus sekali itu skripnya. Hanya pada saat penyebutan tadi yang di awal bahasa Arab kurang lancar gitu ya. Terus juga penyebutan Susilo Bambang bukan Yudhoyono tapi Yudhoyono gitu ya. Terus juga Pak Tri Sustrisno. Nah, kemudian beliau sendiri langsung mengkoreksi dengan saya grogi. Nah, saya mau tanya dulu sama Mbak Mbak, kalau misalnya seseorang grogi, itu kira-kira ekspresinya seperti apa ya? Kebanyakan mungkin akan lebih bergetar bibirnya. Betul, begitu kan? Bibirnya bergetar, nafasnya juga lebih memburu. Dan apakah terlihat itu, dari raut wajahnya juga orang tahu tanpa dikatakan secara verbal saya grogi, orang tahu oh ini mungkin karena grogi gitu ya. Dan apalagi settingan formatnya di sini adalah format yang sangat resmi, format begitu? Resmi gitu ya. Nah, tetapi dari facial expression kita tidak mendapatkan hal itu. Ya, karena terakhir juga ketika Pak Setia Novanto mengatakan ASEAN Indonesia 3 kali gitu ya. Nah, itu yang artinya adalah saya Indonesia. Yang saya lihat di sini adalah tidak atentif, tidak dengan penuh antara rasa dan pikir yang merupakan sebuah kesatuan yang akhirnya orang bisa melihat. Tetapi justru saya lihat malah kayak ketawa gitu. Ya, jadi beda. Kita lihat dari ekspresi karena kalau kita nanti akan berbicara masalah ekspresi ya, facial expression terutama. Itu berlaku general untuk seluruh bangsa di dunia. Mbak Monica, kalau saya sedikit potong dari apa yang Anda lihat, ekspresi yang ditampilkan oleh Pak Setia Novanto, apakah ini kesengajaan jadinya, atau memang hanya kesalahan ucap saja biasa begitu? Jadi gini, tidak atentif. Karena sebetulnya skripnya sudah ada semuanya, tinggal dibaca, dan ketika beliau atentif artinya fokus antara rasa, pikir, dan tubuh semua ada di situ, maka semuanya akan mengalir dengan enak.
Tetapi mungkin ini tidak fokus gitu, sehingga yang ada adalah ekspresi yang keluar adalah tidak seharusnya di dalam konteks tersebut. Mungkin lagi kurang konsentrasi karena sebetulnya anggota DPR lagi reses ini kan. Biasanya sepi begitu ya. Atau tidak konsentrasi dengan menarik. selfie. Seperti itu. Yang menarik juga ini kan sebetulnya DPR sedang masa reses begitu. Tapi begitu, kalaupun tidak, biasanya itu kan kalau ada acara kemudian jadi sedikit begitu yang hadir. Tapi ini penuh. Bahkan ada beberapa hal juga seusai acara kemudian selfie yang Membawa tongsis begitu ya. ini acara yang kenegaraan begitu, tapi mereka sebagai anggota DPR loh ini ya, mereka kepingin sekali dekat dengan raja untuk kemudian bisa berselfie dekat dengan raja. Anda melihatnya seperti apa? Andai ya rapat-rapat pembahasan RUU sepenuh itu, kan hebat ya, keren gitu. Artinya memang mereka melakukan fungsinya. Seperti itu begitu ya. Kan mungkin tidak ada yang tidak datang, kecuali sakit mungkin ya. Saya penuh sekali. Nah itu saya melihat gini Mas Bayu, dalam konteks bacaan politik memang itu kan panggung. Ya. Bagaimanapun politisi selalu membutuhkan political publicity. Dan proses panggung kedatangan tamu agung seperti Raja Salman, terlebih itu jedanya sudah lama, 47 tahun dari kunjungan Raja Faisal ya, bin Abdul Aziz. Itu menurut saya memang menjadi panggung yang wah, hebat. Nah ini beberapa foto yang anggota DPR kita prestisius lihat. Dan kita bisa lihat misalnya ketika mereka bisa berfoto di dekat raja, dan itu bisa jadi kenangan abadi sekaligus bisa menjadi juga publicity. Ada yang sampai niat membawa tongsis atau tongkat narsis begitu ya kita menyebutnya. Nah, kayak gini kan, bisa dipajang gitu kan. Tapi oke lah, kita bicara sisi positifnya, ada kegembiraan. Bagaimanapun antusiasme publik Indonesia bukan hanya elit, tetapi juga merembas sampai ke masyarakat akar rumput. Media juga betapa banyak coverage media yang kemudian mempublikasikan kunjungan ini, berarti menunjukkan kehangatan lah. Indonesia sebagai tuan rumah yang baik, politisinya, yang meskipun berbeda pandangan, Pak Prabowo, kemudian ada Pak SBY, kemudian ada juga sosok yang dalam keseharian berbeda pandangan, berbeda kongsi politik, itu bisa satu panggung. Itu kan bagus-bagus saja menurut saya. Untuk Indonesia dan memberikan sesuatu yang baik bagi Indonesia kepada tamu. Salah satu tamu bersejarah kali ini, mereka hadir semua di sana. Buat saya itu sesuatu yang baik juga untuk kita lihat. Dan saya lihat Mas Bayu, Mbak Glory, itu kehadiran Raja ya hari kemarin, dan mungkin sampai hari kalau nggak salah 10 harian ya di Indonesia. Itu saya lihat ya dari gestur, saya bukan ahli gestur, tapi saya lihat dia nyaman gitu ya. Dalam konteks mengikuti ritme yang kemudian terjadi di konteks kejadian hari itunya. Misalnya, kita lihat beberapa foto juga nih Mas Gun, yang sambil jalan terus bagaimana foto-foto ini memang terlihat, saya bilang bahwa ini kayak teman lama sekali, padahal ya baru 2 kali ketemu karena Pak Jokowi pernah ke sana dan kemudian ke sini. Ini ada beberapa momen yang jadi perhatian di media sosial ketika Pak Jokowi menyambut kehujanan di bahu kirinya, jasnya sampai basah, memayungi di Bogor. Ini kemarin golfkarnya disetir sendiri sama Pak Jokowi. Ini menunjukkan bagaimana kita berupaya untuk menyambut dengan baik Raja Salman. Nah, Mas Gun punya catatan nih soal menanam pohon ini ya? Iya, saya tadi sempat diskusi ya dengan Mas Bayu. Kalau ketika misalnya Pak Jokowi di depan Raja dan ada prosesi penanaman pohon ini, yang menarik adalah Pak Jokowi mau kemudian mengambilkan pohon itu kan, dan agak mungkin mengejutkan bagi Raja ya, karena seorang presiden dengan sigap gitu dan tanpa kemudian high profile gitu, dia mengangkat pohon itu, dan Raja sempat gesturnya sempat agak kaget dan mau membantu gitu ya. Coba kita tanyakan ke Mbak Monika, apa yang kemudian Anda bisa lihat dari gestur Jokowi? Tidak hanya sekali, ketika sampai di Istana Bogor juga Pak Jokowi hampir ingin menggeser kursi sendiri untuk Raja. Nah, apa yang bisa Anda lihat di sini? Oke, kita lihat dari kedua negara terlebih dahulu, Indonesia maupun Arab Saudi ya, adalah 2 negara yang menerapkan apa yang disebut dengan display rules ya, atau aturan-aturan ya. Dua-duanya sangat-sangat ketat. Ya, nah kalau kita berbicara mengenai gesture, berbicara mengenai body language, itu adalah hal di mana itu sangat cultural based. Beda dengan kalau facial expression berlaku untuk seluruh manusia universal di dunia.
Jadi ini apa semua gerakan yang kelihatan ini sebenarnya ada budaya yang sebetulnya mempengaruhi ya. ada pakem-pakemnya di mana tidak perlu melakukan itu pun nggak apa-apa, ya kan? Karena keduanya misalnya sama-sama presiden dan sebagainya. Tetapi kedua pemimpin ini menembus batas yang disebut dengan dispril rule. Betul. Sebagai seorang presiden kan ada aturannya, harus begini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, do and don'ts gitu ya. Raja apalagi ya kan Mas Gun ya, Mbak Monica. Tapi itu kayaknya agak runtuh di kunjungan pada kali ini tuh begitu akrab, termasuk video blog kemarin. Betul. Pak Jokowi kalau menonton pagi ini atau stafnya begitu, itu menurut saya bukan main mendekatkan itu Mas Itu Gun, salah satu kepada fenomena yang keren masyarakat. menurut saya. Karena selain dua hal ya catatan saya. Dari fenomena komunikasi politik itu adalah bentuk komunikasi seorang presiden dengan tamunya pada rakyat. Karena kan kalau media mainstream ada aturan tidak bisa masuk ke tempat-tempat tertentu, apalagi lagi makan gitu ya. Tapi Pak Jokowi ambil inisiatif dan itu kan ngikuti tren teknologi. Dan siapa yang bisa melarang begitu kan? Dan tidak ada yang bisa melarang. Bahkan itu menurut saya antusiasme netizen juga terbaca ya dari respon positif. Dan itu bentuk komunikasi dari elit ke warga masyarakat. Ya, saya setuju sama Mas Gun dari sisi bahwa kita media berupaya sekali untuk menampilkan hubungan ini sedemikian rupa, tentu dari batas-batas yang kita bisa. Jadi ketika makan siang, kemudian teman-teman wartawan, juru kamera diminta keluar, Pak Jokowi menembus, membantu kita untuk memperlihatkan. Ini nggak seprotokoler yang kita pikir begitu. Coba ya kata Pak Jokowi, sedang makan rajanya, digeser kameranya, rajanya lagi makan, diminta untuk memberikan sedikit omongan. Nah, hal-hal ini yang membuat, menurut saya ini salah satu Mbak Monica sama Mas Gun, nanti bisa ditambahkan, inilah yang sebetulnya media ingin sampai kepada masyarakat. Dan Pak Jokowi membantu kita untuk menembus itu sampai ke masyarakat. Viralnya bukan main soalnya, itu video blognya Pak Jokowi. Ya. Dan ini yang tembusan-tembusan seperti ini yang kita lihat di pertemuan ini sampai kemarin ya Mbak Dan Monica. sempat juga untuk gaya bersalaman, mungkin Mbak Monica ini bisa menyampaikan gaya bersalaman. Jadi gini, kita lihat dulu dari visual ya ketika datang, dan mereka dengan outfit yang sangat nasionalisme ya. Kita banyak beredar di netizen mengatakan bahwa itu kenapa Pak Ahok pakai peci gitu ya. Nah, padahal peci adalah merupakan identitas nasional kita karena dulu diajukan oleh disosialisasikan oleh Presiden Soekarno pada saat penjajahan Belanda gitu ya. Jadi peci itu adalah siapapun boleh pakai. Itu pakaian nasional. Karena agama pakaian gitu nasional, bukan agama. Terus mungkin nanti akan ditayangkan ketika presiden pesawatnya ini datang. sedikit saja, saya kembali ke video blog di mana Pak Jokowi itu lihat rajanya sedang makan. Dan saya tertawa sekali menyaksikan ini secara pribadi bagaimana Pak Jokowi. Dan ini Mas Bayu juga Pak Jokowi menurut saya tidak akan melakukan ini kalau tamunya juga jaga jarak. Kan ini menunjukkan intimnya pola hubungan komunikasi. Betul ya. Meskipun ada barrier bahasa, tetapi tidak menjadi masalah ketika psikologisnya nyaman. Dan terlihat sekali ketika diminta untuk memberikan, mungkin ada yang ingin disampaikan langsung begitu. Saya juga tidak menyangka bagaimana kemudian Pak Raja Salman juga memberikan begitu ya ucapan terima kasih dan segala sesuatunya. Iya, tadi sempat terpotong yang disampaikan oleh Salman ya. Oke. Jadi Pak Jokowi sangat-sangat menjaga sekali agar terlihat santun dan formal sekali ya. Nah, tetapi ini dikompensate dengan gestur di hal-hal yang lain. Nah, saya kebetulan sempat untuk menghubungi ke pihak di Arab Saudi sana, gitu ya. Jadi punya hubungan baik juga nih dengan Arab Saudi, Mbak Monica. Jadi yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah protokoler yang standar internasional, ya. Nah, terus kalau kita lihat jadi salaman seperti layaknya pemimpin negara yang lain. Nah, terus kemudian mungkin nanti bisa ditayangkan setelah Pak Jokowi ada orang bule tuh yang mendekati, terus kemudian bersalamannya adalah cium kening dulu. Baik, apa artinya? Nanti kita akan sampaikan setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi.